Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda bersama dengan keluarga sehat-sehat saja, ya, baik-baik saja dimanapun Anda berada. Tetap semangat dengan saya Bung Ropan, dan tiba saatnya kita akan berbicara, ya, membahas soal persiapan tim nasional kita, tim senior di bawah Sintayong yang saat ini sudah berada di Kuala Lumpur. Setelah kita menang 2-1 melawan Kamboja di GBK, esoknya atau pada Sabtu kita sudah berangkat ya, menuju Kuala Lumpur, bahkan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PSSI, Pak Muhammad Iriawan atau biasa dipanggil Iwan Bule, bersama dengan rombongan. Wah, menuju ini tentunya dalam upaya memotivasi ya, bagi Fakhrudin, Mark Klok, ya, Jordi Amat, ya, Egy, Witan, dan kawan-kawan di saat akan menatap laga pertandingan melawan Brunei. Brunei ini adalah tim yang paling lemah di grup A. Ya. Sudah memainkan 2 pertandingan. Kemasukan mereka bahkan 10 gol, baru 1 memasukkan. Mereka memainkan laga kedua mereka dengan mengambil home base di Kuala Lumpur. Laga pertama mereka sebagai tuan rumah, mereka berhadapan dengan Thailand, juara bertahan di Piala AFF. Mereka digebuk habis dengan 0-5. Sebelum mereka tandang dalam pertandingan kedua mereka di grup A ini ke Manila. Bermain di Stadion Rizal Memorial menghadapi Filipina, mereka juga dihajar dengan 5-1 oleh Filipina. Sekarang mereka akan menerima tim yang kuat, tim Indonesia, runner up pada edisi sebelumnya Piala AFF. Karena kita tahu bersama kan di Singapura kita kalah lawan Thailand di babak final. Nah, menghadapi Brunei, walaupun Brunei berada di tim paling bawah, ya, juru kunci di klasemen sementara, tapi kita tidak boleh menganggap enteng. Tetap fokus pemain-pemain. Lini belakang harus lebih disiplin agar tidak kecolongan lagi kebobolan seperti menghadapi Kamboja, ya, dengan ada sebuah tendukan kepala yang akhirnya menggetarkan gawang Nadeo. Tentunya pemain-pemain sudah belajar. Sudah ada evaluasi dari tim kepelatihan, termasuk dari sang arsitek STY. Bagaimana untuk bisa melangkah dari pertandingan pertama yang sulit di GBK ketika Kamboja memberikan perlawanan. Kemudian sekarang kita menatap laga kedua menghadapi Brunei di Kuala Lumpur. Ya, walaupun ini partai tandang, dan ini harus kita akan maksimalkan sebaik mungkin. Karena STY sudah mengatakan dalam press conference ya, kepada media usai laga melawan Kamboja ya, bahwa dia ingin bisa memenangkan laga, ya, tidak perlu dengan skor begitu banyak. Tapi 3 poin ini sangat penting untuk mereka dapat di saat nantinya mereka pulang ke Jakarta dan berkonsentrasi penuh menghadapi laga yang krusial, laga yang jauh lebih penting, menghadapi Thailand. Nah, ini kan bisa kita berhitung, mengkalkulasi lagi ketika kita kalah di Piala AFF sebelumnya. Sekarang Thailand datang, ini kesempatan untuk kita melakukan ya pembalasan lah, untuk bisa menunjukkan pada mereka bahwa tim Indonesia siap saat ini untuk bisa bersaing dan meraih juara di Piala AFF. Karena itu menjadi tujuan utama juga, target yang diberikan oleh PSSI atau Ketua Umum, juga STY yang ingin menghadirkan trofi atau piala pertama dia ketika ia sejak 2019 menangani tim nasional kita dan belum ada piala satupun yang diberikan oleh STY. Kalau secara progres kita naik, meningkat, oke, bagus dengan apa yang dilakukan STY. Ya, peningkatan itu luar biasa. Dia bisa membawa tim senior kita lolos ke Piala Asia, ya, dari Kuwait. Kemudian kita ada di Piala Asia nantinya untuk tim senior. Bahkan di tim U20 kita juga lolos ke putaran final di Uzbekistan pada bulan Maret 2023. Jadi ini bagus sebelum kita akan berfokus di dalam sebagai tuan rumah untuk U20 nantinya kejuaraan dunia di Indonesia. Jadi sebelum ke sana inilah kalau bisa mendapatkan gelar juara kado di antara pertandingan Piala AFF yang berlangsung dari 20 Desember 2022 sampai pada 16 Januari 2023. Kalau ini bisa kita dapatkan, dan ini hadiah besar tentunya bagi PSSI, meskipun Piala AFF ini hanya untuk kategori di kawasan Asia Tenggara dan tidak masuk dalam kalender FIFA, tapi kita butuh ya untuk bisa mendapatkan ini agar tidak ada orang yang bisa menyematkan bahwa Indonesia itu hanya spesialis runner up. Sudah 6 kali ke final dan 6 kali gagal menjadi juara. Ya, terus menjadi juara kedua. Nah, ini kalau kita untuk ke-7 kali bisa ke final, saatnya untuk bisa meraih gelar. Sebelum ke sana, kita harus bisa mengatasi Brunei dulu.
ya, sambil berpikir ke step selanjutnya menghadapi Thailand di GBK. Brunei, sekali lagi walaupun tim lemah, kita harus bisa memenangkan laga ini dengan gol sebanyak mungkin. Walaupun STY mentargetkan kemenangan, kalau kemenangan bicara ya saya pikir pasti 99%, bukan ingin mendahului. Kalau melihat dua laga sebelumnya Brunei dihajar habis oleh Thailand dan juga dengan Filipina, nah mengapa tidak dengan kita? Dan kita bisa menang mungkin di atas 3 gol. Karena ini kesempatan buat kita untuk bisa meraih kemenangan dengan skor yang telak. Mungkin kalau skor itu kata STY itu kan hanya bonus untuk bisa mendapatkan yang penting 3 poin. Oke, setuju 3 poin. Tapi tetap kalau 3 poin ini kita cuma menang dengan 2-1 atau 1-0 kan ada rasa kekecewaan juga. Lawan Brunei di saat Filipina bisa menang dengan 5 gol, kita hanya menang dengan 2-1 misalnya, atau 3-2, ya, atau cuma menang tipis 1-0. Pasti ada rasa kekecewaan. Bukan saja buat STY, tapi buat masyarakat Indonesia, bagi pencinta sepak bola. Ya. Menang boleh disyukuri, tapi skornya ini, ya, apalagi kalau kita bisa kebobolan 2 kali kan masih bisa dipertanyakan bagaimana melawan Thailand, atau bagaimana kita bisa lolos ke semifinal untuk menghadapi Vietnam, atau Malaysia misalnya, atau Singapura. Atau kita bagaimana untuk perjalanan kita ke Manila. Ya. Sedangkan Filipina menang dengan 5 gol kalau kita cuma menang tipis melawan Brunei. Nah ini kan akan menjadi perbincangan. Namun saya merasakan di sini sebelum pertandingan ini, aura positif itu ada. Tekad yang membara dari seluruh pemain untuk melaksanakan laga kedua ini dengan kemenangan dan juga dengan skor telak. Itu kita lihat itu anak-anak begitu termotivasi. Rasa percaya diri terlihat ketika mereka menuju ke Kuala Lumpur, ya, dan kemudian melakukan latihan-latihan, ya, sampai pada kemarin, dan memang kelihatan bahwa ada rasa optimis yang luar biasa. Ya, saya bahkan melihat, ya, menurut saya mungkin 3 gol kita bisa dapatkan di babak pertama kalau bisa memanfaatkan semua kesempatan, semua peluang di depan gawang. Karena ini kan sudah terjadi di melawan Kamboja. Dari 8 on target kita yang kita lakukan dengan 19 tembakan itu hanya 2 gol. Jadi banyak terbuang, ya. Finishing di sini yang harus tetap dirasakan penting untuk terus dimatangkan, dan STY tahu itu. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan setiap peluang untuk menjadikan gol ke gawang Brunei, saya rasa kita bisa, ya, di babak pertama paling sedikit 3 gol sudah di babak pertama, atau bahkan kita bisa mendapatkan 4 gol karena secara kualitas level kita di atas. Permainan atau individu, ya, head to head dengan para pemain kita semua di semua lini kita unggul dari Brunei Darussalam. Nah, ini kita harus bisa manfaatkan, ya. Paling tidak itu saya katakan, kalau Thailand bisa memukul 5, kita harus bisa memukul 5 juga dengan 5 gol. Memang tidak mudah untuk mencapai 5 gol, tapi saya rasa dengan keunggulan ini kita bisa melakukan itu menghadapi Brunei di Kuala Lumpur. Starting 11 90% tidak akan banyak jauh dengan apa yang ditampilkan oleh STY melawan Kamboja. Namun bisa saja ada beberapa perubahan yang dilakukan. 1-2 pemain yang akan dimainkan lebih di awal, atau rotasi yang akan lakukan. Nah, kita lihat coba dengan penjaga gawang. Penjaga gawang itu pasti Nadeo, di kanan ada Asnawi kalau bermain dengan 4 back, ya, flat. Asnawi, kemudian bisa aja kalau Pratama bugar, Pratama akan dimainkan lebih awal. Kalau tidak masih ada Yakub Sayuri. Nah, 2 di tengah pasti Fakhrudin dan juga dengan Jordi, ya. Kemudian kalau dengan 4 dan 3-3, ya. Di tengah di 3 itu ya tetap seperti kemarin. Mark Klok, Ricky Kambuaya dan Marcelino. Ini kemungkinan, ya akan dipertahankan. Di depan, ya, masih ada dengan Witan dan Egy yang mencetak 2 gol kemarin kan, Egy 1 dan juga dengan Witan ke gawang Kamboja. Satu lagi kita akan lihat apakah Muhammad Rafli lagi akan dimainkan atau Dendi. Ada perubahan di sini atau Spaso di awal. Tapi saya pikir mungkin bagi STY dia akan coba misalnya dengan Muhammad Rafli atau satu lagi Ramadan Sananta, pemain PSM ini yang coba dimainkan lagi. Ada perubahan karena STY kan sulit kita untuk tebak dia punya arah pemikiran dia, bagaimana cara dia untuk bisa menentukan starting 11 dia di lapangan menghadapi sebuah tim atau lawan. Nah, bisa aja Ramadan yang dimainkan lebih awal atau Dendi yang ditaruh, dengan Spaso kemungkinan bermain hanya di 45 menit babak kedua atau 40 menit saja di babak kedua. Ya, dilihat dengan kondisi, dengan stamina, ya, kebugaran tentunya dari Spaso, karena memang Spaso lebih pas untuk bermain, mengeluarkan kekuatan dia, kemampuan terbaik dia dalam mencetak gol itu. Kalau bermain di 45 menit, oke, dia bisa melakukan itu. Tapi semua berpulang kepada STY, karena STY bisa ya memainkan Spaso lebih awal, kemudian ditarik di babak kedua, ada pergantian yang dilakukan. Apakah Rafli akan main di sana atau Ramadan Sananta atau Dendi. Tapi yang saya bilang tadi, 90% itu sudah ada kelihatan sekali.
Di tengah, kalaupun ada pergantian dengan Rahmat Irianto, katakan di sini main lebih awal, bisa saja Marcelino yang ditarik keluar, akan masuk di babak kedua Marcelino dengan Rahmat Irianto yang bermain kalau dengan 4-3-3. Nah sekarang kalau dengan 3 back, karena menghadapi Brunei bukan tidak mungkin dengan 3 back, Rizky Ridho ya akan main untuk bermain dengan Jordi, dan di belakang ada Farhudin 3 dengan kita bisa lihat dari sisi kanan bisa aja ada perubahan ya, kita lihat nanti ya di dua flank ini siapa yang, apakah Asnawi akan tetap dipertahankan di sana ya untuk bermain dari sisi kanan, atau di sisi kiri ini ada dengan Pratama Arhan atau Yaakob Sayuri. Kalau 3-4-3 kan bisa terjadi demikian, dengan dua gelandang itu akan dimainkan oleh Mark Klok dan Ricky Kambuaya ya. Kemudian di flank ada Pratama Arhan dan juga dengan kita bisa melihat dengan Mangku Alam dari sana Asnawi ya. Di depan 3 ini tetap dengan Egy dan Witan, salah satu ya terserah pilihan dari STY untuk mainkan siapapun di garis depan ya. Jadi itu kemungkinan yang bisa terjadi dengan dua pola yang berbeda, dengan 4-3-3 atau 3-4-3. Apapun yang dimainkan STY, saya rasa kita bisa menang, kita bisa mengatasi, sudah pastilah kita bisa mengatasi Brunei. Nah, tinggal kita lihat selisih golnya ini kan, siapa yang akan membuat gol banyak dalam pertandingan ini. Kemungkinan lagi Witan bisa mencetak gol. Kemarin dia membuat ada 3 peluang, cuma 1 gol sayang bisa terjadi oleh Witan, kan 1 kena mistar gawang di babak pertama. Di babak kedua bahkan ada one on one dengan kiper Kamboja, tapi dia tidak bisa memanfaatkan itu. Nah melawan Brunei dia punya peluang besar untuk bisa mencetak paling tidak brace. Egy juga bisa mencetak gol, bahkan dari lini kedua. Kalau Marcelino dimainkan bisa Marcelino, bisa Mark Klok atau Ricky Kambuaya. Kita nantikan bersama, selamat berjuang buat tim nasional kita untuk bisa meraih kemenangan ya, dan bukan hanya kemenangan ya. Bukan hanya 3 poin saja, tapi selisih gol yang tentunya bisa di atas 3 gol atau bisa di atas 4 gol. Kita saksikan dalam pertarungan hari ini menghadapi Brunei di Kuala Lumpur untuk laga kedua bagi timnas kita dan menjadi laga ketiga bagi Brunei. Karena Brunei hanya mendapatkan 2 jatah untuk kandang mereka setelah Thailand. Sekarang Indonesia memang berat ya menghadapi 2 tim kuat, Thailand dan Indonesia. Sulit bagi Brunei sebelum mereka ke Kamboja untuk bisa bertarung di laga tandang mereka ini akan berat juga. Bisa kalah juga melawan Kamboja. Dan kita akan lihat persaingan di papan atas terutama bagi tim kita. Tim nasional kita dengan juara bertahan tim Gajah Perang Thailand yang akan bertarung di GBK pada 29 Desember yang akan datang. Dengan saya Bung Roban, ciao.